Halo, ketemu lagi sama gue Bill Clinton. Udah lama nih gue nggak bikin video. Kalau nggak salah terakhir kali itu video Xiaomi 13T yang ada di Berlin. Nah, sekarang gue udah ganti HP nih. Ini ada ROG Phone 8. Dan HP ini udah gue pakai sebagai HP utama atau daily driver sejak sekitar akhir Mei lalu. Jadi ya 2 bulanan lah ya. Nah, di video kali ini gue nggak akan review panjang lebar tentang HP ini. Karena gue tahu kalian udah lihat banyak banget review ROG Phone 8 yang berseliweran di internet. Gue di sini cuma mau share pengalaman gue sebagai gamer pakai HP ini selama sekitar 2 bulan. Sama ada sih keluh kesah dikit pakai ROG Phone 8 di kehidupan sehari-hari gue. Ya, penasaran gimana ceritanya? Kita mulai aja langsung. Jadi sebelum gue cerita, pertama-tama kita awali dulu sama penjabaran spek dan kemampuan HP ini. Secara singkat, HP ini punya layar AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 165 Hz, brightness 2500 nits, terus dimensi ketebalannya itu ada 8,9 mm, bobotnya itu sekitar 225 gram. Terus chipset HP ini Snapdragon 8 Gen 3, dan kebetulan varian yang gue pegang itu RAM 12GB, terus storage-nya 256GB, dan RAM-nya ini udah pakai LPDDR5X, storage-nya itu udah pakai UFS 4.0. Nah, di fotografi nih, HP ini punya kamera utama 50 megapiksel, ultra wide 13 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, terus di depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Di aspek daya, ROG Phone itu punya baterai 5500 mAh dan mendukung fast charging 65 watt. Jadi ROG Phone 8 itu punya fitur pendukung lain kayak stereo speaker, dual microphone, NFC, cooling system game cool, game Genie, dan lain-lain. Kita masuk ke benchmark nih. Ini benchmark HP ini skornya bagus-bagus ya. Itu ada Antutu versus 10, dapat 2 juta poin. Terus 3D Mark Wildlife itu max out, jadi performanya maksimal. Terus ada 3D Mark Solar Bay itu 7.000-an poin. 3D Mark Steel Nomad itu 1.700 poin. Terus ada Geekbench CPU single core itu 2.100-an poin. Terus ada Geekbench CPU multicore itu 6.500-an poin. Geekbench GPU Vulkan itu 16.600-an poin. Terus ada OpenCL 14.400-an poin. PCMark Work 3.0 Performance itu 22.000-an poin. Nah, terus gimana nih? Pengalaman gue pakai ROG Phone 8 selama 2 bulan dengan spek dan kemampuan kayak tadi. Ayo kita masuk ke pembahasannya. Ya, dengan spek dan benchmark kayak tadi, main game pastinya lancar banget di HP ini nih. Gue kebetulan itu banyak main game-game berat, kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail, terus ada Wuthering Waves, terus ada Call of Duty Warzone, dan lain-lain. Terus gue juga mainin game-game MOBA kayak Mobile Legends, terus ada Honor of Kings. Secara garis besar, semua game yang gue sebutin tadi jalan dengan lancar banget di settingan grafis tertinggi di ROG Phone 8. Nah, gue sendiri rata-rata main game-game yang gue sebutin tadi itu sekitar 20-30 menitan lah. Dan HP-nya ya aman-aman aja ya. Ya HP-nya panas sedikit sih, kayak suhunya itu gue hitung-hitung kayak 40-45 derajat. Tapi ya gue rasa ini nggak ngaruh ke performa main game ya. Untuk hasil main game sendiri, itu di Genshin Impact gue dapat frame rate stabil 60 fps. Terus di Honkai Star Rail itu dapat frame rate 50-60 fps. Wuthering Waves dapat 30-60 fps. Zenless Zone Zero dapat frame rate 56-60 fps. Call of Duty Warzone itu dapat 39-40-an fps. Mobile Legends itu dapat frame rate stabil ya, 120 fps. Terus ada Honor of Kings itu gue dapat 90-an fps. Nah, untuk hasil main game itu kita masuk pertama ke pembahasan Genshin Impact. Gue nggak tahu nih kenapa di Genshin Impact ini frame rate gue dapat stabil banget kayak 60 fps, terus 60-62, nggak pernah drop sampai di bawah 60 kayak 50-an. Padahal nih kalau kita ngomongin Genshin Impact, bisa gue bilang ini tuh game paling berat untuk game HP saat ini. Nah, kalau main Genshin Impact lancar, gimana nih kalau main game-game berat lainnya? Lancar apa enggak? Stabil atau enggak FPS-nya dapat 60 terus? Ternyata kalau main game berat selain Genshin Impact itu enggak begitu stabil kayak Genshin ya, dapat 60 FPS. Contohnya nih, gue di Honkai Star Rail itu FPS tuh sempat drop ke 40-50, padahal tuh harusnya mentok 60 FPS. Beberapa game lain juga itu ada frame drop, kayak gue main Wuthering Waves itu frame drop sampai 30 FPS, padahal harusnya itu 60 FPS. Terus Call of Duty Warzone juga itu ada frame drop, padahal tuh harusnya 60 FPS, tapi gue ngerasain kayak 30-40 FPS. Lanjut ke game MOBA nih, ini ada Mobile Legends. Jadi frame rate yang gue dapat tuh harusnya 120 fps ya. Tapi itu ada frame drop kayak 10 fps-an, kadang 110, kadang 115, jadi dia nggak stabil di 120. Nah, lanjut ke Honor of Kings ini, karena grafiknya lebih bagus dari Mobile Legends, ini frame rate-nya mentoknya cuma 90 fps. Dan yang gue dapat itu ya drop juga ya karena grafisnya lebih bagus.
itu 70-80 fps. Nah, gue juga sempat nyobain beberapa game yang udah support ray tracing, kayak War Thunder Mobile, terus ada Arena Breakout, sama ada satu lagi Car X Street. Ray tracing ini sederhananya bakal bikin pencahayaan dan ketajaman objek dalam game makin detail dan tajam. Menurut gue tampilan visual dari game-game ray tracing ini emang cakep sih, cuma kalau nggak jeli nggak gitu kelihatan efek ray tracing di HP ini. Tapi ada satu kekurangan nih, ray tracing ini dia kalau ketemu banyak objek visual, itu FPS akan drop banget. Ya sebenarnya ini wajar aja sih kalau kondisi kayak gini. HP kan akan proses banyak objek visual yang butuh ray tracing. Jadi ya hardware-nya bakal tugasnya makin berat. Untuk hasil main game ray tracing itu, pertama ada War Thunder Mobile, itu gue dapet frame rate sekitar 40-45 fps. Padahal tuh harusnya dapet 60. Terus ada di Arena Breakout itu frame rate cuma dapet 90-100an. Nah di game terakhir ini ada Car X Street, ini game support ray tracing juga. Nah nggak tahu kenapa di sini FPS yang gue dapet rendah banget ya 30 fps. Padahal tuh harusnya 60 fps. Dan pas gue nyetir mobil itu di dalam game, itu dia nggak tahu kenapa pas nabrak mobil, terus nabrak gedung itu frame-nya bahkan suka drop ke 20. Ya mungkin karena game ini ngeproses banyak banget objek visual, kayak jalanan, terus mobilnya juga banyak, terus ada pohon, ada gedung, dan lain sebagainya. Lalu pas gue main game Car X Street ini, jujur aja nih HP-nya agak panas. Itu bisa gue bilang lebih panas daripada gue main game-game lain. Dan pas gue lihat di aplikasi Game Genie itu yang ada di ROG Phone 8, itu panasnya lebih dari 45 derajat. Ya mungkin panas ini kayak jadi ngaruh ke performa game ya. Jadi hardware-nya itu keteteran karena dia panas, terus throttling, dan FPS-nya juga drop banget di game ini. Jadi fitur game di HP ini tuh banyak banget, dan salah satu yang paling gue suka itu ada Game Genie. Game Genie bisa kita munculin dengan nge-swipe layar dari ujung kiri ke atas ke tengah layar. Jadi dengan fitur ini, kita bisa munculin beberapa informasi tentang HP ketika main game. Mulai dari kecepatan, ping internet, suhu HP, FPS, dan lain sebagainya. Game Genie juga bisa buka notifikasi telepon, SMS, WA, medsos, dan lain-lain. Terus dia juga bisa ningkatin performa HP secara keseluruhan supaya main game tetap nyaman. Selain Game Genie, itu ada juga air trigger yang bisa dipakai tombol nembak atau nge-care ketika main game FPS, kayak Call of Duty Warzone, terus ada PUBG Mobile. Jadi fitur air trigger ini bisa diibaratkan tombol L1 sama R1 di controller PlayStation. Gue pribadi nggak begitu suka ya sama tombol air trigger ini. Soalnya pas gue coba main, itu tombol air trigger kayak suka kepencet. Jadi kalau misalnya lo mau nembak dikit, itu tembaknya kebanyakan. Terus kalau mau nge-care itu kadang nggak kepencet. Terus ya banyak lah masalah lainnya. Jadi gue kayak lebih prefer tombol, jadi bukan sensor. Kalau air trigger ini kan kayak semacam sensor ya, bukan tombol. Lanjut nih, satu hal yang ada di ROG Phone 8, tapi nggak ada di HP lain, itu ada USB-C extra yang ada di bingkai kiri perangkat. Jadi kehadiran konektor USB-C ini mempermudah kalian bermain game sambil melakukan pengisian daya atau sambil ngecas gitu ya istilahnya. Jadi biasanya kalau di HP lain ya, bukan di ROG Phone 8, itu kita ngecas dari bawah ya. Dan kalau main game itu biasanya kita kena kabel. Nah di HP ini tuh enggak, soalnya USB-C-nya ini ada di kiri. Dia juga ada sih di bawah, cuman gue kalau lagi main game prefer yang sebelah kiri ini di bingkai. Gue sendiri berani main game sambil ngecas di HP ini, karena HP ini tuh ada fitur namanya bypass charge. Jadi fitur ini sederhananya bisa membuat arus daya nggak lewat baterai. Ya kan biasanya kalau arus daya lewat baterai itu bikin baterai panas. Nah di HP ini enggak, dia langsung ke sistem. Jadi itu artinya baterai ponsel nggak akan diisi terus-menerus dan nggak panas karena HP dicas dalam waktu yang cukup lama. Dengan gitu main game tetap aman dan nyaman karena tangan nggak panas. Soal daya nih, baterai HP ini punya kapasitas 5500 mAh. Kapasitas besar ini bisa gue bilang cukup untuk memenuhi kegiatan kita sehari-hari, kecuali lo main gamenya banyak. Dalam pemakaian normal kayak browsing, main game sekitar 30 menit, terus media sosial juga. Ponsel ini kira-kira kuat dipakai dari pagi sekitar jam 8 sampai sore jam 3-an, itu dalam sekali pengisian. Nah, ini kita masuk ke yang gak sukanya lagi sama HP ini. Itu storage-nya yang sedikit. Jadi gue kebetulan megang ROG Phone 8 yang 256GB. Dan ternyata pas gue coba ini kurang banget buat install game yang berat kayak game-game yang sekarang kayak Genshin dan lain sebagainya. Nih contoh aja nih. Sekarang sisa storage di gue tuh ada sekitar cuma 10-20GB dari 256GB. Dan bisa dilihat ini storage gue isinya mayoritas game sampai 100GB lebih. Aplikasi aja ini makan sekitar 50GB, belum lagi foto sama video. Size game sendiri bisa sampai ratusan giga karena game-game sekarang itu makan storage-nya emang banyak. Kayak contoh nih Genshin Impact sama Honkai Star Rail. Sekarang tuh makan size 20 giga. Zenless Zero juga sama. Belum lagi game-game lain nih yang size-nya sekitar 10 giga.
Jadi pernah di suatu waktu, gue ngapus-ngapusin game yang gue udah install, karena gue pengen install atau nyoba game baru nih. Jadi ya itu nggak efisien lah ya kalau dibilang. Jadi intinya nih, kalau kalian pengen beli ROG Phone 8, terutama yang gamer kayak gue, mungkin cari yang storage minimal 512 GB lah, biar bisa nginstal game banyak tanpa repot-repot ngan-install atau ngapus-ngapusin gamenya. Jadi satu hal lainnya yang nggak gue suka dari HP ini itu ada di aksesorinya. Nah, di setiap pembelian ROG Phone 8, terutama yang varian Stormgate yang gue pegang ini, kalian akan dapat casing Aero Clear Case secara gratis. Casing ini desainnya keren sih, dia transparan, terus nanti warna logo RGB yang ada di belakang HP ini tetap kelihatan. Casing ini juga nggak nutupin sepenuhnya bingkai ponsel, dan lekukan desainnya random banget, nggak simetris. Nah ini nih yang buat gue nggak nyaranin ROG Phone 8 kalian pakai Aero Clear Case. Sebab kalau kalian pakai HP-nya jorok nih kayak gue, ini HP kalau pakai Aero Clear Case, masuk kantong terus kena kunci, ini dia bakal baret kayak gini nih. Nah baret karena ini bahannya metal, jadi dia kalau kena besi, kunci, terus apalagi ya, magnet dan lain sebagainya itu baret bakal gampang. Jadi kalau gue saranin, kalian jangan pakai Aero Clear Case kalau punya HP ini. Kalian beli aja casing di internet yang harganya 50 ribuan lah, yang bisa nutup semua frame HP ini, biar tetap aman. Nah kalau soal fotografi nih, ya kalian gak usah berharap banyak sama HP ROG Phone 8 ini. Soalnya kan ini HP gaming ya, jadi kameranya seadanya aja sih. Ya kalau buat kegiatan sehari-hari sih, kameranya cukup oke ya. Kayak lo misalnya moto lingkungan, terus moto binatang, moto dan lain-lain, itu cukup oke hasilnya. Gini deh, kalian lihat aja hasilnya foto-foto berikut nih. Nah, sekian dulu pengalaman gue pakai ROG Phone 8 selama 2 bulan. Gimana? Setelah dengerin pengalaman gue ini, kalian tertarik nggak beli HP ini? Kalau tertarik, langsung aja beli di mitra e-commerce Asus di Indonesia. Nih, HP ini harganya 11 juta untuk varian terendah. Yang gue pegang ini 12256 GB. Oke deh kalau gitu, segitu dulu ya video dari gue. Kalau ada pertanyaan tentang ROG Phone 8, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.